Halo Sobat Jimop, kembali lagi bersama gua Bang Gros di acara Employee Rights episode 2. Nah, kali ini kita ada di tempat gradingnya motor-motor grosir mobil. Nah, sekarang nih gua lagi bersama siapa? Boleh kenalan dulu, Mas? Oke. Siapa nih? Saya Bangkit. Bangkit. Oh, Bangkit. Bangkit. Kalau boleh tahu domisili Bangkit di mana? Bangkit. Di selatan. Di selatan. Berarti sehari-hari ke kantor kerja itu naik motor. Iya, pulang pergi itu sekitar apa ya? Ya sejaman lebih lah. Sejaman. Jakarta, Tangerang. Jakarta Tangerang. Jauh juga berarti ya bolak-baliknya, Mas. Bolak-balik Iya. berarti pakai Honda EDV. ya. 160 ya ini ya? Iya, 160 nih. 160 tahun Tahun 2024 nya ya. 24. Oh, ini yang 24-nya. Nah, dia kan ngeluarin cuman 2 warna ya. Iya, 2 White warna. brown sama biru lah kalau nggak salah biru iya. tuh. Nah, kenapa lu lebih memilih white brown? Karena kenapa ya? Gua ngelihat dari segi apa dari Looks-nya nih. Looks-nya ya kan, dari dapat warna yang kalem lah, menurut gua kalem. Karena kenapa? Di jalan tuh belum pernah gua temuin gitu loh. Karena dengan warna seperti ini ya lebih beda aja dari apa kebanyakan motor yang di jalan gitu. Iya, Itu aja sih. Lebih mentereng sih dia jadi pembeda ya di Iya, white brown karena benar, rata-rata benar. kan motor orang putih, Bener hitam. banget, Nah, bro. ini Iya. white brown lebih mencolok lah di jalanan ya. Oke. Nah, kan tadi Ah. lu memilih ini nih. Nah, kenapa lu milih motor ini untuk digunain sehari-hari berangkat kerja mungkin atau jalan-jalan sama keluarga? Kenapa lu milih motor ini, Mas? Ya karena kalau menurut gue ya bro ya, Ya. mungkin gue lihat dari segi apa ya, segi kenyamanan sih pertama dalam berkendara itu kan, terutama gue kan jalannya nih kayak keluar kota nih, Jakarta Tangerang ya kan, bolak-balik Jakarta Tangerang ya mungkin butuh waktu berapa jam lah ke sini gitu loh. Makanya gue milih motor ini karena nyaman aja pada saat gue berkendara, dan kedua gue pada saat di jalan juga nyaman ya kan, dan juga untuk apa ya, desainnya sih cukup lumayan bagus sih kalau menurut gue. Itu aja sih ya. Jadi dari segi desain Iya. terus kenyamanannya emang ini udah pilihan yang tepat banget Iya, ya, perjalanan oke, iya. sering bolak-balik keluar kota jatuhnya Oke, kan. oke. Yoi. Berarti udah berapa lama gunain motor ini, Mas? Kalau boleh tahu. kalau gue sih bro mungkin udah setahun lebih ya, setahun lebih gue udah gunain motor ini. Ya cukup lama lah. Kenapa gue lebih apa ya, lebih trans ke ADV ini ya, itu yang satu ya, kenyamanan. Dengan kenyamanan kan gue pasti bisa di jalan juga nyaman ya kan. Banyak kan motor-motor yang lain agak pegel lah pakai kalau misalnya apa agak terlalu pendek. Kalau ini kan ADV ini kan emang didesain emang sebenarnya bukan adventure ya sebenarnya kan. ADV itu kan bukan adventure, makanya kan cukup nyaman aja sih. Dalam berkendara tuh enak, punggung juga nggak terasa pegal ya kan, dan juga dari apa pengereman atau dari suspensinya tuh lebih empuk aja sih. Itu aja sih menurut gua bro. Oke, jadi emang udah cukup lama lu pakai ini, Iya. kenyamanannya. Cuman gua lihat-lihat nih ya, Iya. Mas Bangkit, ini udah di body mau touring ini ada Iya. monopod segala macem. Nah, kenapa gua Kenapa? Boleh diceritain nggak nih? makanya, Kenapa iya. lu filosofi lu memilih dimodif kayak gini? Ya karena gue mikir gimana bro ya, mungkin gue lihat ya emang sih motor ini memang apa ya, lebih enak aja dilihat tuh pada saat gue nambahin beberapa modifikasi yang cocok untuk ADV 160 ini. Nah kenapa? Ya lebih enak aja looks-nya dilihat gitu loh. Mungkin beda kebanyakan motor yang lain nih, untuk tipe-tipe yang lain ya kan, dari aksesoris yang gue punya ini agak cocok aja dipasang gitu loh. Makanya gue lebih gagal lah dilihatnya. Mungkin di jalan gue dilihat orang, weh ADV nih 160 nih, wah ada gue punya crash bar, terusnya gue punya lampu bilet ya kan, untuk penerangan jalan ya kan. Ya ini fungsi sih banyak sih sebenarnya kalau buat gue gitu loh. Itu aja sih. Fungsi ya, dan Iya. dilihat orang kayaknya Mas nih anak touring banget nih, lihat dari modif. Iya. Kita lihat dari depannya aja udah kelihatan. Pasti Masnya sering touring. Nah, kalau iya sih, kalau Nah, touring paling jauh, Mas. Gua mau tahu, Mas. Gua penasaran banget. Paling jauh kemana? Pakai ini ya, pakai EDV ini ya. Kalau tahun ini sih
gue baru ke Sukabumi ya. Ke Sukabumi? Ya kan, Cianjur ya kan. Oke. Ke mana lagi tuh? Daerah Jawa Barat lah. Daerah Jawa Barat kebanyakan. Itu aja sih. Wah, tapi ada plan tersendiri nggak untuk EDV ini yang udah lu modif, emang modifnya touring banget ini? Rencana lu atau cita-cita lu kira-kira mau touring kemana naik EDV ini? Yang deket aja lah, Jogja sih. Jogja. Pulau Jawa, iya, Pulau Jawa sih. Jogja. Pulau Jawa tuh mungkin tahun ini sih. Tahun ini, iya, tahun ini. Itu aja. Sebelum preparing lu touring kayak gitu, apalagi sih yang perlu dicek? Apa ada yang mau lu tambah lagi kah? Biar mungkin lu tambahin lampu strobo atau kayak gimana? Oh, kalau misalnya ditambahin sebenarnya sih banyak ya. Oh, banyak. Karena kalau misal aksesoris itu lebih lebih banyak, terus ya modifikasi juga dilihatnya bagus ya, orang pasti, wah ini motor kok motor kecil tapi bisa kelihatan besar gitu loh dengan ada penambahan modifikasi seperti ini. Tapi kalau menurut gue yang gua butuhin itu hanya kalau untuk perjalanan jauh tuh cuman satu, gue butuh lampu sama klakson lah. Untuk supaya di perjalanan itu dalam keadaan malam ya kan, dan juga lebih safety nantinya gitu lebih aja safety. sih. Gue setuju sih ya. Karena emang biar lebih safety segala macem. Dan kan tadi lu juga udah bilang motor EDV ini lu pakai untuk sehari-hari dan juga digunakan untuk touring kan. Iya. Nah berarti apa sih yang membuat lu memilih motor ini? Apakah dari konsumsi bahan bakarnya kah lebih irit atau emang lebih akselerasinya lebih mantep banget nih bisa gue dari kota 1 ke kota 2 cuma 10 menit misalnya. Apa alasan lu? Ya kalau menurut gue milih ADV ini ya kemungkinan ya untuk bahan bakarnya sih gue pastiin irit sih ya. Irit ya. Bahan-bahan irit. Dan kedua dari segi pengereman dia kan udah ABS nih ya. Udah ABS nih ya kan. Dari pengereman tuh lebih nginjek lah kalau menurut gua pada saat perjalanan medan-medan yang kurang bagus. Nah, ya itu gua sih lebih prioritasin ke ADV gitu aja. ADV. Oke, berarti ini yang ABS ya, Mas? Iya, gua yang ABS ini. Setahu gua kan yang ABS tuh lumayan berat ya, Mas. Apalagi untuk lu bermanuver di jalan nih. Nah, kira-kira misalnya gua kan nggak terlalu tinggi nih, jujur. Apa sih ini pasti ada tantangannya sendiri nih buat gua nih. Pasti untuk akselerasi atau berpindah-pindah tempat itu agak berat. Nah, menurut lu kayak gimana? Pengalaman lu apakah gampang kah untuk likak-likuk di jalan gitu-gitu? Ya, kalau menurut gue sih mudah sih. Tergantung kita lihat medannya seperti apa. Medannya itu pada saat jalan rusak ataupun jalan halus, terus ya tikungan atau sejenis jalan lainnya. Nah, itu sih feeling kita aja sih. Dalam arti pada saat kecepatan kita menempuh berapa kilo ya kan, kita kurangin untuk kecepatannya seperti apa. Nah, itu tergantung dari kita untuk ridingnya gitu loh. Bermanuvernya tergantung dari pengendaranya aja. Tadi kan lu sempat mention juga tuh medan, tergantung medannya. Cuman gue dengar kabar-kabar nih. Apa bener nggak sih menurut Mas, jok dan suspensi dari EDV 160 ini emang kurang nyaman dibawa di medan gravel? Medan gravel itu ya jalanan yang berkerikil, pasir atau tanah gitu. Nah, sebenarnya sih memang ada gitu loh. Tapi gue berpikir pada saat itu kan dia kan pakai ban pacul ya, ban kayak ban pacul lah, ban ketupat gitu loh. Tapi memang karena kan memang didesain kan memang gue nggak tahu nih dari pabrikannya gimana. Karena gue berpikir dia pakai ban untuk kayak ban trail gitu kan. Memang sih di medan pada saat di medan dia jalan halus, dia agak bergelombang gitu loh. Dengan kedudukan ban yang pacul ini ya mungkin agak sedikit sedikit goyang gitu. Tapi pas gua ganti ban yang halus untuk di jalan yang halus ataupun di yang jalan gak rata ya menurut gue sih oke aja. Mungkin kebanyakan orang-orang berpikir kan pasti wah ini ban pacul ini bisa nih naik kemana-mana. Sebenarnya bisa ya kan, tapi emang keunggulan ban pacul itu pada saat medan-medan yang terjal ya kan, bebatuan, nah itu lebih oke lah menurut gua. Itu aja sih. Berarti emang kalau lo mau ngambil ini untuk di jalan yang agak berkerikil bisa diganti bannya, bisa diganti ban ya untuk lebih kenyamanannya berkendara ya. Aja sih. Nah, ngomong-ngomongin kenyamanannya nih, ini kan rangkanya masih double cradle bukan ya? Kalau nggak salah ya? Honda EDV masih double cradle. Dibandingkan dengan SAF kan dia emang dari stabilitas dan kelincahannya agak berpengaruh nih. Nah, lu merasakan itu nggak sih?
Ya, kalau misalnya untuk setiap produksi apa ya, motor pasti ada lah. Ya. Ya, kemungkinan ada keunggulan dan ada kekurangan, pasti ada. Semua itu kan tergantung dari kitanya sih. Oke, Ya, betul. dalam berkendaranya seperti apa, terus ya ada kekurangannya. Misalnya kerangkanya seperti apa, ya mungkin ya itu segelintir orang yang ngomong ya, oh nih lo motor ini seperti ini, tapi gue sih nggak masalah sih gitu Nggak masalah aja. ya, berarti tetap mau apapun rangkanya, mau Iya. apapun suspensi joknya tergantung balik lagi ke penggunanya. Penggunanya, berarti. iya. Nih, Gitu aja. gue emang udah nggak sabar banget nih Mas Nah. Bangkit, boleh nggak sih kita review apa aja yang udah dimodif dari segi eksterior depannya dulu nih, apa aja yang udah ditambah-tambah nih? Kalau gue sih gue udah pasang crash bar ya. Crash bar. Ya, crash bar untuk V3 nih. V3. Ini V3. Karena kenapa? Gue pasang ini supaya pada saat nanti di parkiran atau di standar itu rubuh atau gimana, dia tidak mengenai bodi yang kita punya nih seperti ini ya kan. Oke. Nah, ini kegunaan untuk crash bar ini ya sangat penting. Dan kedua juga untuk kita punya bracket untuk lampu pemasangan penambahan lampu yang menurut kita butuh pada saat kita perjalanan jauh ya kan. Nah, ini sangat bermanfaat banget nih untuk crash bar ini. Itu aja sih Oh, menurut berarti gua. crash bar ini untuk melindungi bodi ya? Bodi, berarti? ya. Jadi kalau ya ada apa-apa nggak tahu, nggak kena langsung ke bodinya. Ke bodi yang ya. kali. Dan juga lebih gagah aja dilihat. Oh, Itu tapi aja emang sih. lebih gagah sih, Iya. terlihat lebih sangar lah Lebih itu. sangar lah, Dan iya. penambahan lampu kalau untuk jalan jauh dan penerangannya kurang, ini Iya. bisa jadi extension yang boleh ya Mas. Ini Boleh. warna apa sih Mas? Ini hijau ya? Kalau ini sih kayak hitam ya. Hitam ya? Ini gue juga baru cat soalnya. Oh, ini baru dicat. Gue baru cat, cuman catnya kurang profesional aja. Cuman Kurang kalau malam nggak kelihatan kan. Gitu aja sih gue. Cuman ini ada, tadi kan gue sebenarnya sini ada penambahan monoped nih. Berarti emang digunakan untuk bikin konten. Masnya juga bikin konten vlog berarti, vlog touring gitu. Pasti, iya. Oh, Karena pasti. karena kenapa gue bikin gini? Karena kan di perjalanan kita nggak ada yang tahu nih, Iya. ya kan? Kita butuh dashboard untuk pada saat kita lari kencang atau apa ya di depan ada apa ya kan, kita nggak tahu. Dengan adanya ada kayak apa perekam itu ya, mungkin kita lebih berhati-hati juga sih untuk mengurangi kecepatan yang ada di jalan. Itu aja sih. Oke. Itu aja. Sama platnya udah dipindahin ke atas ya, Nah, Mas? Kan iya. harusnya kan di sini kan ya. Iya, karena kenapa gua pindahin ke atas? Karena ini bro, apa kalau di bawah kan kurang pantas aja, kurang enak dilihatnya gitu Kurang loh. enak. Kurang enak. Dia kalau plat standar itu kan normal, dia agak menutupi lampu ini nih, agak nggak menutupi sih, cuman agak nggak enak aja karena dari kolong ini pasti nggak kelihatan nantinya. Untuk lebih stylishnya tuh lebih kurang lah. Makanya gue pindahin ke atas gitu loh. Oh, jadi emang secara looks-nya lebih mantep di atas Di lah atas, ya, ini iya. udah atas nih. Oke, berarti itu ada di atasnya menambah untuk handphone berarti ya Mas? Iya, ini holder gua pakai holder nih, holder. Nah, ini holdernya nih dia gua juga baru gua pasang nih. Itu baru juga dipasang. Baru pasang, cuman udah lama sih. Bener. Karena yang kemarin tuh udah nggak inilah. Udah Nggak melekat di situ ya? nggak melekat itu, agak goyang. Kalau ini kan dia nggak goyang nih, dia enak dia. Pada saat dia jalan medan-medan yang terjal, dia tetap nggak goyang nantinya. Untuk menaruh untuk handphone, kita mencari lokasi lah wilayah. Untuk melihat maps dia nggak Maps, iya. shaky banget ya Mas, nggak Iya, goyang banget. Cakep. Oke. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke bagian samping kali ya Mas. ya? Samping. Oke, kita sekarang akan melakukan pengecekan di bagian eksterior samping nih. Gue udah kaget banget nih. Ini emang monopodnya dipakai buat video touring ya Mas? Video touring. Langsung ke muka nih. Iya, langsung ke muka. Ih. Ya bisa sih ke depan, bisa. Tergantung seleranya lu mau kemana. Posisi tergantung posisinya Iya. ya. Keren juga nih. Boleh lah nanti kalau ada video-video akunnya kasih tahu saya. Saya mau nonton. Boleh. Nah, kita balik nih. Apa aja nih yang di samping yang udah Mas tambah atau ganti atau dicat ulang juga nggak apa-apa? Kalau gue sih ya nggak banyak sih sebenarnya, Ya, cuman untuk bener. pantas-pantasin aja Pantes-pantesin. supaya lebih lebih stylish lah untuk looks ADV ini seperti apa sih? Gue mikir gitu sih. Ya mungkin ya, gue kemarin udah ganti karet pinjakan ya, karet pinjakan nih yang aslinya kan nggak seperti ini. Ini gue udah ganti, ya kan. Terusnya gue pasangin untuk bracket box yang untuk Givi ya. Givi ini ukuran gua 43 liter nih, 43 liter. Ya cukup lumayan lah untuk naruh
naruh apa aja, misalnya mantel, sepatu pada saat gue jalan jauh nantinya. Dan kedua ya paling gue ganti kulit yang standar aja sih. Kulit jok ya kan, terus ya gue buatin sarung sok ya kan, gue sarung sok, terus ya sama ya gue apa ya, kayak gue pakein apa ya, ini kayak semacam apa ya, Cover karbon ya, supaya lebih apa ya, lebih inilah, lebih menarik aja sih gue lihat, itu aja. Dan juga ya mungkin gue tambahin kayak semacam untuk handphone holder, terusnya depan gue ingat gue tuh gue ganti yang lebih Ini ya? kecil. Nah ini ngeliat tuh gue ganti yang lebih kecil ya kan, wingshieldnya. Terusnya gue pakai tutup apa ya, tutup untuk speedometer nih, supaya untuk apa ya, gue bisa naruh bracket handphone aja di sini. Kalau selebihnya sih ya masih si bawaan standarnya sih, itu aja sih. Menarik Itu aja banget sih emang. Nah ini kalau gue gunanya karet ini gue untuk bawa matras ya, pada saat gue nanti gue singgah di jalan atau gimana, gue lebih enak ketimbang gue bawa tikar ya kan. Bener, itu aja sih, dan gue bawa matras aja sih. Benar-benar. Itu aja. Emang nggak banyak nih rubah ya mas, masih Nggak, banyak iya, standar. Paling masih standar. penambahan biar looks-nya makin gagah di jalan. Iya, Penambahan itu aja sih, karbon di bagian belakang, cover shock dan Cover segala shock, macam. iya. Cuman gue ada pertanyaan mas, kebetulan banget. Ini lu pakai untuk touringnya juga dipakai untuk berboncengan kah? Apa lu sendiri aja? Ya kalau untuk boncengan ya, kalau misalnya gue pernah ya lebih banyak sih sendiri, lebih banyak sendiri. Tapi kalau misalnya gak terlalu jalan jauh, tapi menurut gue rutenya agak jauh ya, gue berdua, bisa berdua, itu aja sih. Makanya lu beli box yang tadi berapa liter? 4,3 liter nih, ya untuk cukup lah. 4,3. Di sini juga ada senderannya nih untuk yang dibonceng kan, jadi lebih nyaman aja pada saat dia apa duduk ya kan, pada saat dia capek dia lebih santai aja. Kenapa gua milih ADV ini ya, karena gua pada saat gua ngebawanya juga nggak terlalu apa ya, berat gitu loh. Dia lebih posturnya dia lebih tinggi lah, dia yang dibonceng ketimbang gua, gitu aja sih. Berarti emang juga nyaman dipakai untuk perjalanan jauh ya. Kalau misalnya mau mudik-mudik ya cocok ADV ini, cocok ya mas? Kalau menurut gue sih cocok. Cocok ya. Cuman gue lihat kayaknya ini ada dari segi jok ada penambahan isi nih mas, bener ya? Ya kalau iya paling sih gue cuman untuk atasnya aja. Kalau di aja, bagian iya, atas ya? ini gue rombak sih. Dalam arti gue tambahin kayak semacam apa ya? Kayak busa tipis supaya lebih enak aja pada saat gua berkendara, itu aja sih. Berarti emang secara looks emang udah gagah, ditambahin macam-macam modifikasi makin gahar sih kelihatannya. Dan penambahan box untuk perjalanan jauh menurut gua emang pilihan yang tepat. Jadi misalnya lu berdua mau mudik jauh atau touring sama keluarga lu kan, atau bawa pacar misalnya kan ya. Wah, itu lebih enak. Oh, lebih enak ini justru ya. Lebih enak. Karena kenapa nggak capek aja sih. Karena beban semakin berat, pada saat ngebawanya juga enak sih, kalau menurut gua. Dan tetap manuvernya masih enak ya mas? Masih enak ya itu. Cakep sih. Itu aja sih. Berarti ini nambah jalur. Nah, gua paling nih jalur trail aja sih yang standar ya, untuk ngindarin apa ya, kalau pada saat nanti di gang ya kan, gua parkir atau gimana, gua lebih langsung kena ke jalur dulu ya, jadi nggak langsung ke stang atau ke rem yang patah ya. Itu aja sih. Jadi nggak ada banyak yang dirubah, masih standar banget. Terusnya untuk lampu sih, gua udah otomatisin ya lampunya nih. Jadi lampu siang sama malamnya lampu siangnya gua matiin, pada saat malam gua nyalain. Karena kenapa? Lebih hemat aja sih. Lebih hemat ya. Baru tuh. Kan biasanya kan kalau motor sekarang kan bawaan dari pabrikan kan memang harus auto, nyala ya. Itu aja. Oh, kalau ini dibikin nggak auto ya mas? Iya, jadi auto. tetap ada manual. Ada manual untuk apa? Nge-switch dia siang atau malamnya. Iya, itu aja sih. Penambahan shock. Oke. Kita berarti buka boxnya boleh nggak sih? Boleh. Oke, sekarang kita bakal membahas bagian belakang dari EDV 160 tahun 2024. Benar ya mas? Benar. Kita mulai dari boxnya, penambahan box 4,3 liter. Iya, 4,3 liter. Nah, kenapa? Kan tadi biar untuk nyimpen barang-barang lebih nyaman. Iya. Boleh dibuka nggak sih? Boleh bro. Oke. Ya tinggal apa ya? Oke, nah ya mungkin dalamnya seperti ini aja ya. Iya. Tapi gue enaknya sekarang udah ada cover untuk supaya pada saat lu medan gak rata, lu nggak bakalan apa ya, goyang lah. Gitu ya, nggak bakalan goyang, lu naruh apa aja. Itu aja sih bro. Nah ini gue nggak tahu bahannya dari apa nih. Gue dapat dari
pembelian ini. Pembelian iya untuk Givi-nya ya karena gua dari dulu memang gue suka Givi sih. Oh, Itu aja sih. Oke. Nah, ini berarti untuk ukurannya sini ada nih itu 43 liter kan. 43 liter. Nah, ini nih. Iya. Untuk 3 liter. Karena kenapa gue pilih yang bentuk seperti ini? Karena lebih cocok aja sih dengan body ADV yang lengkukannya banyak dan juga untuk Givi-nya juga lengkukannya kan banyak. Itu aja sih. Jadi nggak menurut gua. terlalu banyak bentuk dari Iya, modelnya ya. oke, Cocok oke. ke modelnya juga. Boleh. Oke, berarti nah ini dari tadi gua notice Mas. Ini kan lu pakai cover karbon ya. Iya. Kenapa lu menggunakan cover karbon dan tidak mengganti dengan bahan yang karbon nih? Kebanyakan nih dari sampingnya juga. Oh. Kenapa Mas? Boleh diceritain nggak alasannya? Oke, sebenarnya sih ini dadakan sih kalau menurut Oh, iya, gua. dadakan ya justru Menurut ya? gua dadakan karena gua strapping sendiri aja sih. Karena kenapa? Gua lihat kan motor-motor yang lain pada saat ada di jalanan tuh kena panas atau kena kotoran, nanti akan cover yang aslinya ini akan kusam sih menurut gua. Kenapa gua pakein untuk karbon kayak gini supaya pada saat dia kena panas semuanya dia kenanya ke karbonnya dulu aja sih. Kalau menurut gua gitu aja sih. Oke, biar emang agak kusam dan belang ya, Pak. Iya, Menghindari hal itu ya. Tapi sih lebih cocok sih memang karbon sih menurut gua. Iya, lebih ganti iya langsung ganti ya. karbon sih kalau menurut gua karena lebih enak aja looks-nya hitam tapi agak ke karbon-karbonan gitu. Karbon ya? Iya. Kelihatan lah ya, agak Iya. berbeda kan dari hitam ke karbon ada perbedaan tipis tuh dari warnanya Iya, ya. Jadi iya, looks-nya bro. juga keren sih. Nah, satu lagi yang gue notice nih, ini Apa ban nih ganti nih. Ini Nah, kan itu harusnya ban dia. 130 kan? Iya, gua Ini udah pakai 140. 140 gua ganti. Karena Kenapa, kenapa? Supaya dari gua ngeliat dari desain yang yang sebelumnya kan kurang lebar ya. Iya. Kurang lebar tapi pas gua ganti ban baru ini ya mungkin kelihatan lebih gagah aja sih dari Iya, belakang iya, gitu iya. aja sih. Ya mungkin kelihatan besar lah. Iya Itu sih, aja sih. kelihatan lebih Jadi, besar sih. belakang sama ban tuh serasi aja, selaras aja sih itu aja sih kalau menurut gua. Berarti yang depan juga ganti? Depan gua ganti juga untuk 130 karena lebih besar gua naikin 10 lah. Itu aja sih. Berarti dua-duanya dinaikin 10 ya, Mas? Iya. Ini ke 120 berarti ya? 120. Yang ini ke 140. 140. Oke, ada lagi nggak yang diganti di bagian belakang? Ya mungkin enggak itu aja sih kalau Ini menurut cuma gua. ini aja ya? Iya, itu Cuma aja keren menurut gua. sih. Walaupun tempelan ya Mas. Iya, ya? tempelan Walaupun makanya. tempelan nih. Tempelan. Cuman Kalau- bagus sih. Iya. Cara looknya juga oke sih jadinya sih, cakep sih. Karena sebenarnya sih ada yang jual sih sebenarnya ada. Yang Ada. jual. Cuman gua belum sempet aja. Oh, belum sempet. Mungkin lah nanti kalau misalnya udah ini ya pasti gua ganti nantinya. Tapi Itu aja. emang menunggu si rusak dulu nggak Iya sih si covernya? gitu. Karena kan kalau misalnya kan paling rentang ini nih yang di bagian bawah nih. Oh, bagian Nah, sini ya? ini justru bagian ya? bawah nih. Dia kalau kena sinar matahari dia agak kusam jadinya. Agak kusam, Dia ya. agak berjamur. Kenapa gue tempelnya gini supaya pada saat nanti kena sinar matahari di parkiran terbuka lebih ada Terjaga penghalangnya, ya. lebih terjaga aja sih. Karena gue lihat-lihat sih yang biasanya tuh pada kusam gue lihat itu aja sih. Iya, apalagi kan kebutuhan lu juga dipakai touring, pakai Iya, sehari-hari. Lebih sehari-hari rawan gua, berarti ya, iya. makanya di cover ya. Dan juga di motor banyak berjemurnya juga soalnya. Banyak berjemur. Iya. Berarti kita langsung ke sisi sampingnya lagi. Oke. Oke, sekarang kita ke sisi kanan dari EDV 160. Mas Bangkit, Mas Oke. Bangkit, Mas Bangkit. Covernya diganti apa tuh? Apa tempelan? Iya. Kalau menurut gue sih ini mah apa adanya aja. Iya. Yang penting gue lihat bagus ya kan. Tapi menurut orang mungkin nggak bagus. Bagus kok. Iya makanya gue ini kan sebenarnya covernya sebenarnya kalau untuk cover karbon itu sebenarnya bukan karbon aja ya. Sebenarnya sih banyak di marketplace itu banyak. Tapi yang gue bilang itu gue dadakan untuk ngebikinnya ini supaya kenapa pada saat baru beli gue udah masang kayak gini supaya pada saat nanti di gang atau berbarengan dengan motor lain parkir, nah yang diseret tuh pasti karbonnya dulu. Itu aja sih menurut gue. Oh, berarti dari beli lu udah antisipasi Iya, ya? antisipasi Beli aja aja. dulu cover. Iya, Gak apa-apa covernya. tempelan ya kan? Tempelan, iya. Tapi yang penting kalau masuk gang-gang atau kenapa-napa nggak lecet duluan Iya, dari nggak si lecet cover duluan, knalpotnya. iya. Nggak, biasa sih kalau ADV itu pada saat kebanyakan orang sih yaitu lecetnya di bagian sebelah sininya nih. Dia pasti kan ini kan dia kan nggak terlalu tebal itunya. Oh, Dia iya, kan, iya, bagian dia ini nggak ya, terlalu materialnya tebal, ya? materialnya nggak terlalu tebal. Makanya kan gua pasangin kayak cover karbon kayak gitu Cover aja ya, sih. Menghindari lecet ya. Ini Menghindari juga aja. udah Nah, kelihatan iya nih. tuh, makanya kan itu ada bekas-bekasnya kan. bekasnya ada tuh. Nah, gua nggak tahu siapa tuh, gua nggak tahu orang. Santai.
Bisa nanti aja itu ya Iya. kita urusan nanti itu untuk cari orangnya. Kalau ini masih Nah, kalau itu emang bawaan Oh, ini dari emang bawaannya iya, ya? itu bawaannya seperti itu. Oh. Nanti sih pengen gue ganti sebenarnya. Diganti. Sekarang kan udah nggak main zamannya kayak gini. Dia lebih apa ya? Kayak lebih lempengan besi gitu loh. Oh, berarti mau diganti itu. besi gitu. Iya, lempengan besi itu. Jadi apa? Lebih dilihat stylenya lebih ini aja sih, lebih oke aja sih kalau menurut gua. oke. Ya nantilah kapan-kapan. Gitu Berarti aja. nanti dibawa lagi ke sini. Oh, boleh, nge-review nggak sini. apa-apa, Ya, boleh. ya. Kita review yang diganti. Berarti lebih ke metalik gitu ya? Iya, Mas? metalik Besi ya metalik sih. Sebenarnya sih kayak gitu. Ada lagi nggak nih? Kalau ini kan tadi udah nih ya, diganti juga iya. kan. Kalau itu. menurut gue sih cukup ya, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak sih. Tapi gue pengen sih banyak ide, cuman agak berat juga sih dilihat, lebih galak aja sih. Tapi kan gue lihat kondisi dalam perjalanan nanti merepotkan gue atau enggak. Karena kan motor ini kan gue juga pakai sehari-hari dan juga gue jalan-jalan jauh juga. Nah makanya kan gue berpikir yang penting gue nyaman aja pada saat gue modifikasi itu aja sih. Oh berarti kedepannya ada yang mau Nah tadi kan lu sempat mention tuh ada yang mau modifikasi kedepannya tambahan. Emang mau nambah apa lagi? Gue sih mau nambah lampu ya. Oh lampu. Lampu untuk inilah, lampu penerangan kayak lampu tembak lah, semacam lampu tembak itu. Lampu. Kayak sebenarnya sih ada, ini udah ada lampu tembaknya. Cuman gue pengen tambahin aja lebih terang aja pada saat nanti gue lewat kayak ya ibarat hutan-hutan lah ya kan, yang gelap ya kan. Gue nggak tahu ketemu siapa ya kan. Ya kan, makanya gue pasang lampu ya kan, bukan orang penakut, cuman ya gue berpikir ya gue lebih ini aja, lebih butuh lah antisipasi dan gue juga butuh penerangan yang akurat gitu berarti aja sih. Kedepannya mau nambahin lampu ya Mas? Iya. Lampu aja berarti ya Mas? Lampu aja sih. Sejauh ini masih mau nambahin lampu. Berarti ini masih standar. Nah. Gue mau nanya nih, dalamnya kayak mesin-mesin gitu masih standar? Oh masih juga? Standar, cuman gue roller gue sih gue udah ganti, gue nggak tahu, gue lupa tuh roller gue udah diganti 3 doang sih, aslinya sama roller yang lain gitu, itu gue udah ganti, cuman ya tarikannya udah lumayan lah. Agak enteng ya. Tapi gue berpikir pengen bore up, tapi kayaknya nggak mungkin lah kalau bore up, pasti kan ada kendalanya pasti kalau untuk udah di bore up itu kita nggak bisa ngebalikin lagi kan. Nah paling ya gue ganti roller aja sih. Ya yang penting gue jalan nyaman aja, itu aja sih. Oke, tetap kenyamanan yang nomor 1 ya Mas. Iya. Oke Mas, gue keren sih ini sih. Dari pandangan pertama gue lihat ini emang galak banget sih kelihatannya, looks-nya touringable banget loh kata orang. Gue lebih suka warna sih. Warna white brown-nya mencolok sih. Iya. Beda dari motor-motor standar lainnya. Iya, oke. Mencolok. Oke Mas. Ada satu pertanyaan terakhir Mas yang pengen gue tanya. Apa tuh? Motor ini lu rekomendasikan nggak ke orang lain? Kalau menurut gue sih ya boleh sih. Karena kenapa? Ya kalau orang-orang itu sering jalan ya kan, sering jalan jauh dengan kondisi postur tubuh yang agak besar, tinggi. Nah itu gue sih lebih rekomendasiin karena lebih nyaman aja pada saat lu berkendara. Apalagi lu punya udah banyak aksesoris lah, udah modifikasi, ya itu lebih oke lah. Lebih oke. Berarti lu rekomendasikan banget buat sobat Jimop yang mau mudik, yang suka touring, jalan jauh, ya kan? Medan-medan yang inilah, yang terjal lah. Yang terjal, oke, medan-medan terjal, medan berpasir, kerikil ini bisa dihantam semua ya Mas? Bisa. Walaupun perlu agak ganti ban tadi ya kan? Agak diganti bannya. Oke, keren sih ini. Ama kalau mau bolak-balik kantor gitu ya kerja, ini tetap nyaman ya? Kenyamanannya bisa terjamin ya? Ya kalau menurut gue sih nyaman. Karena ya nggak terlalu pinggang lah, kan kalau berkendara motor kan pasti pinggang sama tangan tuh yang ya karena kan kita semua bergerak, makanya kalau menurut gue pakai ADV ini ya dibilang capek ya, tapi nggak terlalu capek juga sih. Yang penting gue nyaman aja jalan, itu aja sih. Tetap nyaman ya. Nah, buat sobat Jimop yang tertarik untuk ngangkut EDV 160 ABS bener ya? Oh oke, ABS 2024 bisa langsung ke website www.grosirmobil.id. Registrasinya gratis. Untuk yang nanya harganya, kita ada di kisaran 19 jutaan sampai dengan 20 jutaan. Langsung aja, makanya cek ke website sekali lagi www.grosirmobil.id dan dapatkan EDV 160. Nah kalau misalnya mau nanya-nanya, Mas Bangkit
Keren banget sih modifnya. Saya juga pengen dong kayak gitu. Bisa langsung ngubungin ke Mas Bangkit. Oke, Hubungin oke. aja admin kita dulu di YouTube, oke? Oh, Oke. hubungin di bawah ini. Iya. Nanti diedit sama Roberto untuk ngedit Roberto. nomor sama menghubunginya si Mas Bangkit. Oke, terima kasih Oke, Sobat thank you, Gmob. thank you. Terima Makasih. kasih Ya, juga makasih, Mas ya. Bangkit Oke. sudah datang. Iya. Sudah mau, oke? Udah mau, oke. Stay tune di konten selanjutnya.